Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang saya hormati, terutama Ibu narasumber, Ibu Rusmita, sarjana ekonomi, Bapak dari SMK Negeri 1, dan siswa yang saya sayangi. Pada intinya kegiatan di pagi hari ini adalah pelatihan industri kecil di lingkungan RT 31 Kelurahan Sidodadi. Pada pagi hari ini Ibu narasumber akan memberikan ilmunya kepada ibu-ibu sekalian bagaimana cara membuat kue yang enak dan bermutu. Semoga ibu sekalian di lingkungan RT 31 bisa memahami dan kelak bisa mengamalkannya untuk kebutuhan sehari-hari. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rusmita, biasa dipanggil Bu Nita. Kebetulan saya juga punya usaha dengan brand Rusbang Homemade. Itu jualannya produknya aneka bolu, jajanan pasar, kue kering. Sebagian produk saya sudah masuk beberapa minimarket di Samarinda, antara lain Planet Swalayan, Yugo Swalayan. Izin-izin edarnya juga saya sudah ada NEB, PIRT, serta halal. Jadi kalau ibu-ibu pas lagi belanja ada melihat merek Rusbang Homemade, berarti itu produknya saya. Hari ini saya tidak mengajari ibu-ibu, saya hanya berbagi ilmu apa yang sudah dapat di luar, dan saya sharing ke ibu-ibu. Mudahan ini bisa menjadi penambah pengetahuan ibu-ibu di rumah. Alhamdulillah kalau memang kedepannya menjadi ladang rezeki ibu-ibu semua, karena memang yang diharapkan dari program Probebaya ini hitungannya ibu-ibu rumah tangga menjadi aktif. Jadi tidak hanya mengharapkan penghasilan dari suami, tapi juga inisiatif berkreasi untuk menambah penghasilannya sendiri. Saya langsung aja, hari ini materi yang saya ajarkan brownies kukus. Jadi sambil saya jelaskan, ini yang saya bawa whipped cream. Yes, saya bawa God Label merek Rich. Di luaran banyak Bu whipped cream. Ada juga yang biasa orang pakai buttercream. Cuman kalau lagi dari segi rasa, memang whipped lebih bagus juga, terus nggak ngendal di lidah. Ini yang biasa juga dipakai buat dekor-dekor kue ulang tahun. Nah, ini juga bisa. Jadi ini nanti browniesnya nggak kita isi full, jadi ada buat hiasannya sedikit. Jadi sekalian saya kasih bonus cara dekor sederhana. Jadi walaupun cuma brownies kukus bisa dekorasi bagus. Ini dituang 3/4. Baru di mixer. Itu satu kotak itu isinya kan 500 gram. Kira-kira aja Mbak, dilihat aja isinya, kira-kira tangannya enteng. Lebih dari setengah, 3/4 isinya. Kita bikin berapa telur nih ya? Tambahin yang sisanya tadi sedikit. Jangan sampai over ya. Kalau over dan cair lagi. Habis itu taruh ke kulkas. Jadi whipped cream tadi habis di mixer masukin kulkas dulu. Dia ada dua jenis yang biasa buat dekor kue kan, ada buttercream sama whipped cream. Kalau whipped cream ini kan rasanya lebih naik, terus juga nggak ngendal di lidah, nggak ngelengket. Terus buat anak-anak juga pasti lebih suka whipped cream karena rasa susunya juga lebih naik. Saya hari ini juga membawa tepung dari merek Interfloor. Yang saya pakai hari ini adalah tepung kompas protein sedang. Kalau protein tinggi, tepung gerbang, tergerbang biru, itu biasa dipakai buat bikin roti pastry. Jadi memang lebih bagus hasilnya. Nah, untuk yang kompas ini protein sedang, biasa dipakai bikin bolu, brownies, pokoknya sekitar kue. Jajan pasar juga boleh Bu, kayak kulit lumpia apa itu juga bisa. Kalau Gatot Kaca ini protein rendah. Protein rendah biasa dipakai untuk kulit lumpia, pisang goreng, gorengan apa
macam itu biasanya dipakai. Tradisional juga bisa. Kalau Kompas sekarang dia mengeluarkan yang kemasan kecil Bu, ada yang kemasan seperempat, nah 250 gram. Ini biasanya di warung-warung nih. Kalau ibu rumah tangga kan kalau beli sekilo pasti nggak habis, pasti sisa, kan sayang kadang nggak kepake, akhirnya berkutuan pas segala macam. Jadi ini dikeluarkan ukuran 250 gram, ibaratnya sekali bikin udah langsung habis gitu. Harganya juga sedang. Gerbang itu protein tinggi, gerbang biru, roti, donat, pastry, itu bisa. Kalau Kompas untuk gorengan nggak bisa ya? Bisa, Bisa juga. bisa aja kalau buat di rumah mah. Garam ini sebenarnya dibilang wajib dan tidak wajib ya Bu. Cuman saya sering pakai karena saya pengen untuk menetralkan. Kadang ada orang yang manisnya enak, ya kan? Karena coklat semua ini susu kental manis semangat kan. Jadi garam itu sebenarnya untuk menetralkan. Tapi seandainya sampai kelupaan gara-gara terus bilang ini gagal, sebenarnya nggak gagal. Pasti berhasil aja, cuman rasanya berarti lebih manis gitu aja. Garam hanya untuk menetralkan aja. Kalau seandainya mau kreasi, mau lembut lagi, bawang putihnya berarti kuningnya harus ditambahin ya Bu. Jadi komposisinya harus seimbang. Jadi kalau misalnya bawang putihnya 1, berarti harus nambah kuningnya 1. Jadi jangan dikurangin lagi. Kadang-kadang bawang putihnya tapi habis itu kuningnya nggak ditambahin lagi, udah telurnya gitu aja. Jadi kan hitungannya komposisinya berkurang. Jadi kalau pakai baskom plastik hati-hati, walaupun sudah kering, kadang dia masih ada resapan di pori-porinya. Jadi lebih aman memang pakai bahan stainless. Perhatikan juga yang pakai baskom plastik, biasanya di bagian permukaannya sudah ada yang ngelupas plastik. Mohon jangan dipakai ya ibu-ibu, karena itu pasti bikin halus plastiknya ke adonan. Secara tidak langsung ada plastiknya udah ke telan kita ya. Jadi walaupun murah, memang saya tahu baskom plastik murah ya kan, justru karena murah. Jadi kalau sudah keluar plastiknya Bu, jangan dipakai lagi kalau bisa. Masukin dulu susu bubuknya Mbak, 1 bungkus ke sini ke tepung. Jadi tepung terigunya 145. Tambahin aja langsung sini, nanti totalnya 175 ya. Ya, tepung terigunya langsung. Ya, totalin aja. Karena timbangan digital ada yang sensitif Bu. Kelamaan kita buka begini apa segala, dia nol lagi. Iya. Iya, makanya. Jadi bagus timbangan apa itu? Sebenarnya digital lebih bagus, cuman ya memang harus cepet. Jadi udah disiapkan dulu, tinggal timbang-timbang. Jadi dari tepung itu saya kurangin komposisinya, susu bubuknya 25 gram dipakai sini. Oh, jadi dari Tepung terigu, terigu sini 125, jadi kalau 100 aja. ya Jadi 25-nya masuk ke susu. langsung di baskom besarnya aja Mbak. Taruh Kalau harga ini baru 0,8. Jadi saya pakai Quick 75 karena merek Zelandia mengeluarkan, saya mengeluarkan jenisnya dia Quick 75. Kalau merek lain ada SP atau Spong 28, ya ada TBF, ada Ovalet, tapi saya lebih suka pakai Quick 75 atau SP atau Spong 28 karena lembutinnya memang beda. Tapi kalau untuk Quick 75 memang sama SP Ryoto itu juga lumayan bagus, cuma harganya lebih mahal. Itu setara dengan Quick 75. Oke Bu, boleh itu di mixer dulu. Kocok telur, gula, dan Quick 75 sampai ngembang putih tahu. Tim DCC itu coklat batang, saya bawakan coklat kelapa ini. Itu jadi dicincang tadi kan sudah timbang, cincang halus. Butter Royal Crown sama minyak masukin tadi saya tim di sini. Jadi ini panci ada airnya, baru masukkan. Jadi dimasukin sini baru ditim sampai halus. Jadi itu garam, minyak, butter sama coklat gitu Ya, maksudnya. sampai gini. Coba di sini ada coklatnya Bu. Tulisannya. Coklat DCC. Tulisannya sini DCC. kan? DCC itu coklat batang Ibu. Oh, coklat batang. Nama lainnya. Oh, gitu. Dan coklat atau kalau kita umum ibu-ibu rumah tangga biasanya coklat batang. Ya. Langsung aja masuk ke situ sambil diayak. kalau
Iya. kulit lumpia tadi itu margarin atau minyak yang dipakai? Kalau saya lebih suka minyak. Tuh kue kering bisa meledak mixernya. Lagi kue kering. Kalau di resep ini kan yang berlapis, jadi dibagi tiga adonan. Baru yang di adonan kedua baru susu kental manis. Kalau mau bikin kayak apa tuh mereknya saya lupa. Jadi tengahnya agak basah. Tapi kalau ini kan karena kita nggak sempat nih bikin berlapis-lapis berlayer-layer, jadi semua langsung saya masukin aja. Kalau di rumah mau praktekin yang berlapis-lapis tuh ya bisa. Jadi susu kental manisnya tuh nanti terakhir. Kalau pakai loyang mungkin baru dilapis separuh dari cetakan. Ayo cepet. Ayo. Ayo. Ini masih bisa. Jadi kalau kompor itu juga nggak bisa besar ya kalau kue itu. Kalau ini nggak boleh Bu, sedang aja. Jadi kalau sudah ada yang masuk Bu jangan dibuka lagi kalau belum matang. Kalau udah matang sih nggak apa-apa. Nah ini juga tutup kainnya. Kalau sudah airnya udah banyak banget ganti. Karena pasti tetesnya pasti masuk ke kulit. Iya paling enggak tuh kalau yang cetakan begini biasanya sih paling 5 sampai 7 atau 8 tergantung apinya aja. Tadi sudah saya cek ya. Jangan nanti dia biasanya langsung berpinggang gini nanti kadang kelamaan. Oh. Tapi nggak apa-apa sih kan karena kita mau hias kan. Nah, itu Nggak masalah juga. Kalau mau dihias tuh kan nanti kan ketutup. Kalau ada serutan yang kupas kulit apa itu wortel, nah bisa dipakai. Jadi deh, ayo semua belajar Bu. ya ini nanti Jadi hasil dekornya bawa pulang. Jadi kalau nggak dekor berarti nggak bawa pulang kan? mau dapat 3 kalau gitu. Ada gunting nggak? Jadi ada gunting nggak? Kucurnya dikirim juga ya. Ya kayak gitu kasih coklat aja. Kurang cantik kalau. Kenapa salah? Nggak bisa aku bikin rapi-rapi. Tahu mixer aja dia. Jadi itu lu ngisi nggak boleh. Senang ketemu kembali. Mau enak tenan. Ini kue hasil pelatihan ibu-ibu. Ini pelatihan industri kecil oleh ibu-ibu di lingkungan RT 31 Kelurahan Sigojadi yang letaknya di Jalan Dr. Sutomo. Nah, ini merupakan program program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat atau Probebaya tahun 2022. Nah, ini enak banget. Kuenya enak banget. Manisnya juga pas. Mudah-mudahan dengan pelatihan-pelatihan yang seperti ini bisa memicu semangat ibu-ibu untuk bisa mengembangkan industri kecil di rumahnya masing-masing. Ini cocok banget loh. Selain itu kan ibu-ibu juga bisa dicintai suaminya kalau tiap hari juga masak kayak gini gitu kan. Nah bisa untuk anaknya sendiri sama suaminya sendiri pokoknya top deh. 31, salam perubahan. Berubah.